Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu 'azza wa jalla: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasanya tidak ada hal yang patut kita lakukan selain selalu bersyukur. Yang paling kecil adalah mengucapkan dengan lisan bentuk syukur kita. Aplikasikan dalam bentuk amal perbuatan. Kalau Allah kasih kita nikmat sehat, pergunakan kesehatan itu untuk senantiasa beribadah kepadanya. Kalau Allah kasih kita nikmat luang, gunakan kesempatan luang itu untuk senantiasa mengisinya dengan ibadah. Kalaulah kita diberikan nikmat harta, maka pergunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah cara mengaplikasikan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hadirnya kita di majelis ilmu ini merupakan salah satu nikmat. Karena ada dua hal yang terkadang luput pada diri manusia. Salah satunya ketika kewajiban itu datang tapi kita belum siap untuk melakukannya. Ketidaksiapan itu entah karena kemalasan atau karena memang sengaja tidak ingin melaksanakan perintah Allah. Akhirnya kita tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam belajar mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini merupakan hari pertama kita berada di bulan suci Ramadan. Tentu ada hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Biasanya kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang menggembirakan, tentu kita akan segera menyampaikannya kepada orang-orang yang kita cintai.
Misalkan ketika kita naik jabatannya, atau misalkan yang dalam dekat-dekat ini dapat THR, atau misalkan dapat bonus dan seterusnya, kabar-kabar gembira itu, maka hal yang pertama kita lakukan adalah menyampaikan kabar tersebut kepada orang-orang yang kita cintai. Dan orang yang diberikan kabar tentunya merasa apa? Bahagia, senang, ya. Apalagi dengan karunia yang Allah berikan kepada kita ini, tidak ada yang dapat mengalahkannya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah dan senantiasa apa? Bergembira. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Yunus ayat 58, "Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah, katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, hendaklah dengan kedua tadi, karunia dan rahmat itu, kita apa? Bergembira. Kenapa? Karena Allah dan rahmatnya itu bagi kita itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Misalkan kalau saat ini di antara manusia berlomba-lomba untuk mengejar jabatan, kedudukan, harta yang banyak dikumpulkan, itu tidak ada apa-apanya, ya, dibandingkan dengan karunia dan rahmatnya Allah. Maka kalau sudah dua hal ini kita dapatkan, kita patut apa? Bergembira dan bersyukur kepada Allah. Begitu pula saat Ramadan ini tiba, hal yang patut kita lakukan apa? Bergembira. Nah, cara menyambut dengan gembira yang itu dengan berdoa kepada Allah, sebagaimana dilakukan oleh para salafus saleh, yang dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, kata beliau, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum syahra Ramadan. Dahulu mereka ini adalah para salaf, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Ini kebiasaan para salaf. Saking gembiranya mereka pingin ketemu dengan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan tiba mereka sudah berdoa kepada Allah. Ya, salah satu doa dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, meskipun doa ini kemudian dilemahkan oleh Syekh Albani, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tidak cukup sampai di situ. Kebiasaan para salaf selanjutnya, thumma yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. 6 bulan ditinggalkan oleh Ramadan, berarti mulainya dari mana? Dari bulan Syawal. Mereka juga sudah berdoa kepada Allah 6 bulan ke depan. Tujuannya apa? Apa yang mereka pinta? Agar amalan mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kebiasaan para salafus saleh ketika akan bertemu dengan Ramadan dan ditinggalkan oleh Ramadan. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini dibaca saat Ramadan datang. Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Nah, ini yang kita sering baca ketika Ramadan itu sudah datang, berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni min Ramadan. Ya Allah,
sampaikan aku dengan selamat ketemu dengan Ramadan. Wasallim Ramadhan li, sampaikan pula Ramadan kepadaku. Jadi ada dua timbal balik. Kita minta disampaikan kepada Ramadan, Ramadan minta disampaikan kepada kita. Satu lagi, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan berharap agar Allah menerima amal perbuatan kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Inilah doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tatkala melihat awal bulan hilal. Ya, kemarin kita sudah menunggu sidang itsbat pemerintah dengan beberapa saksi yang dikumpulkan, maka diputuskan bahwa 1 Ramadan itu jatuh pada hari ini, hari Kamis tanggal 19 Februari. Nah, maka setelah diputuskan seperti itu, hari Rabu sorenya, maghribnya, kemudian kita berdoa kepada Allah, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Nah, ini doa yang dipanjatkan saat kemudian terlihat hilal Ramadan itu. Ya Allah, jadikanlah hilal itu bagi kami dengan membawa amni, keamanan. Tidak ada huru-hara, tidak ada malapetaka, ya. 1 Ramadan disambut dengan apa? Aman. Enggak ada bahaya, enggak ada huru-hara, enggak ada peperangan, aman, alhamdulillah. Selain itu enggak cukup, juga dengan iman. Juga dengan iman. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara kalian yang beriman di pagi hari lalu kafir di sore hari. Ada yang iman sore hari sudah kafir di pagi hari. Makanya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan apa? Beriman. Ya. Kemudian dalam keadaan selamat. Nah, jadi mintanya kepada Allah bertemu Ramadan ini dalam keadaan selamat. Kenapa? Karena ada sebagian dari kaum muslimin yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dia bertemu dengan Ramadan, tapi dalam keadaan misalkan sakit, terbaring di rumah sakit, terbaring di rumahnya, yang dia tidak bisa berpuasa, ya. Nah, maka kita minta kepada Allah selain selamat juga kita dalam keadaan apa? Sehat, agar bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Dan juga dalam keadaan Islam tentunya. Ini yang kita harapkan bersama, dengan membawa taufik yang berharap akan mendapatkan bimbingan terhadap amal perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridai. Ya, ini yang hendaknya kita ucapkan tatkala kita melihat hilal pertama di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya penghuni kubur, ya, penghuni kubur artinya orang yang sudah meninggal dunia dikuburkan, ya. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu, seandainya penghuni kubur itu diminta untuk berangan-angan, ngandai-ngandai, menghayal, kata beliau, tallahi law qila li ahli al-kuburi tamannau latamannau yawman min Ramadan. Demi Allah, seandainya kepada para penghuni kubur itu dikatakan, coba kalian berandai-andai, berangan-angan. Ya, namanya andai-andai, angan-angan itu apa? Pasti apa tidak? Tidak pasti. Ya. Senang enggak Pak berangan-angan? Kayak kita dibawa ke dunia fantasi kalau berangan-angan. Seandainya, andaikan, hayalan, ya, seandainya perusahaan ini milik saya. Wah. Mimpinya. Maka tadi dikatakan kepada penghuni kubur, ya, kepada penghuni, berangan-anganlah kalian. Maka niscaya penghuni kubur itu akan berangan-angan untuk dikembalikan ke dunia meskipun cuma 1 hari agar bertemu dengan bulan Ramadan. Itu angan-angan mereka. Begitu mulianya bulan ini sampai orang yang di kuburan
pingin keluar, pingin kembali ke dunia. Karena apa? Sebab mereka pingin bertemu dengan bulan Ramadan meskipun cuma apa? Sehari. Maka kita yang hidup saat ini, yang ada di dunia ini, ya, justru kita harus memanfaatkan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin agar apa? Tidak terjadi penyesalan sebagaimana penyesalannya orang-orang kafir. Qala rabbirji'un la'alli a'malun salihun fima taraktu. Jadi mereka ingin apa? Meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Apa yang mereka lakukan? Amal saleh yang dulu pernah mereka tinggalkan. Nah, permintaan mereka dikabulkan enggak oleh Allah? Tidak. Ya, sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi kalau mereka dikembalikan ke dunia. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal dunia, sudah mati, maka terputuslah amal kebajikan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya lah kita yang hidup di dunia ini, yang Allah alhamdulillah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, langkah tepat pertama yang kita lakukan adalah apa? Bergembira, senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya, terutama ketika Ramadan tiba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang bulan Ramadan. Lihat bagaimana Rasulullah memberikan kabar gembira ini kepada sahabat. Yang pertama, kenapa diberikan kabar gembira? Apa yang menggembirakan dengan Ramadan? Rasul katakan, syahrun mubarak, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bergembiralah kalian. Siapa yang tidak bergembira kalau disajikan dalam satu bulan di mana bulan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan kita berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, kegembiraan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu surga. Gembira, Pak. Kapan lagi dibuka pintu-pintu surga kecuali pada bulan Ramadan ini? Ada berapa, Pak, pintu surga? Ada 8. Ya. Ada 8 pintu surga. Semuanya dibuka. Pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu haji, pintu Ar-Rayyan. Nah, kalau pintu Ar-Rayyan ini dikhususkan untuk siapa? Orang yang berpuasa. Nanti dikatakan kepada mereka yang berpuasa, masuklah kalian dari pintu Ar-Rayyan. Saat semua orang-orang yang berpuasa masuk melalui pintu Ar-Rayyan itu, maka ditutuplah pintu itu, karena itu khusus untuk orang yang berpuasa. Ada namanya pintu Al-Aiman. Nah, pintu ini dikhususkan bagi orang yang meninggal tanpa hisab. Ada namanya pintu Al-Qadhibin Al-Ghaidha Wal-'Afina 'anil nas. Ini pintu khusus, Pak, yaitu pintu orang-orang yang suka menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Ternyata disediakan pintu khusus untuk mereka, ya. Dan pintu terakhir, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pintu zikir, pintu ridha, pintu ilmu. 8 pintu ini dibuka pada bulan Ramadan. Maka kabar gembira ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Dia apa? Ditutup. Ada berapa pintu neraka? Ada 7. Ada 7 pintu neraka. Tetapi tidak ditemukan keterangan nama-namanya. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 43 ayat 44 Allah katakan, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam itu disediakan, dijanjikan kepada mereka pengikut-pengikut syaitan semuanya. Laha sab'atu abwab. Neraka jahanam itu memiliki apa? 7 pintu. Nah, jadi neraka jahanam itu memiliki apa? 7 pintu. Dalam bulan Ramadan semua pintu itu ditutup. Ya. Wa tughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu semua. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka adalah
dengan mudahnya seseorang melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Terbentang luas kebaikan untuk dilakukan. Ada di antara kaum muslimin yang tidak biasa salat malam. Tidak biasa, Pak. Bulan Ramadan tiba, kemudian dia bisa menjadi salat malam. Ada di antara kaum muslimin yang tidak biasa baca Quran. Bulan Ramadan tiba, dia biasa baca Quran. Ada yang tidak biasa bersedekah, dia biasa bersedekah. Ada yang tidak biasa berpuasa, dia biasa berpuasa. Itu dengan mudahnya melakukan apa? Kebaikan. Begitu pula kata Al-Qadhi Iyad, ditutupnya pintu neraka karena kesempatan melakukan kemaksiatan sangat sempit. Didominasi oleh kebaikan. Kita yang berpuasa, yang tahu kita puasa siapa? Allah dan kita. Bisa saja di tengah kita sendiri, kemudian kita makan, kemudian kita minum, dan bergabung dengan orang banyak kita mengatakan bahwa kita puasa, itu biasa saja. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu semua? Karena kita yakin dengan pengawasan Allah. Itulah makna pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Kabar gembira selanjutnya yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu ya kurang lebih sekitar 83 tahun. Ya. Coba Pak konversikan dengan umur kita saat sekarang ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Umur umatku, kata Rasulullah, kisaran 60 sampai dengan 70, sedikit orang lebih daripada itu. Artinya apa? Umur umat Nabi Muhammad itu udah diberikan batasan antara 60 sampai 70 tahun. Beda dengan umat terdahulu 900 tahun, 800 tahun, 400 tahun. Tapi mereka tidak ada amalan spesial yang nilainya berlipat ganda. Kecuali umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah satu malam tapi nilainya sama dengan 83 tahun. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang tadi kita sampaikan itu, Ramadan penuh berkah, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, di dalamnya dibelenggunya syaitan, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada sebulan. Di akhir hadisnya Rasul mengatakan, man hurima khairaha faqad hurimah. Siapa yang dihalangi dari kebaikan tersebut yang tadi kita sampaikan, maka ia akan terhalangi. Maksudnya apa? Ternyata tidak semua orang mendapatkan ini. Tidak semua. Kenapa? Beda dalam menyikapi dan menyambut Ramadan. Ya, yang membedakan adalah cara menyikapi dan menyambut Ramadan. Saya akan analogikan. Bapak-bapak tahu emas batangan nggak? Tahu ya. Yang kira-kira kalau kita beli di Antam itu berapa gram biasanya? Basalik berapa? 10 gram. Oke. Sekarang harganya berapa kalau rupiah itu 10 gram? Berapa Pak? 30 juta. Oke. Emas batangan yang 10 gram itu berapa sih besarnya? Kalau emas batangan 10 gram itu dipegang oleh anak kita usia 2 tahun, 3 tahun, bagaimana perlakuannya? Dianggap mainan, dilempar-lempar, bahkan dibuang. Kenapa? Karena dia menganggap itu tidak ada artinya, hanya sebuah mainan. Tetapi kalau yang megang istri kita, gimana perlakuannya? Disimpan di dalam laci kecil, ini berangkas kecil. Berangkas kecilnya dimasuk ke laci, lacinya dimasuk ke koper, kopernya dimasuk ke lemari, lemarinya dimasuk kamar. Kenapa dia memperlakukan seperti itu? Dia tahu kalau itu barang berharga, barang yang sama tapi menyikapinya berbeda antara anak dengan orang tua. Begitu pula dengan Ramadan. Ya, karena sebagian kaum muslimin menyikapi Ramadan yang datang ini biasa saja. Ya,
Tiap tahun dia ketemu dengan Ramadan, tapi perlakuannya dengan Ramadan biasa saja. Kalau ada orang puasa ya puasa, ada orang salat tarawih ya tarawih, ya gitu aja aktivitasnya. Tetapi kalau orang yang memaknai Ramadan ini sama seperti emas tadi, dia akan mempergunakan dengan sebaik-baik, karena dia tahu bahwa ini adalah barang yang berharga. Nah, maka begitulah orang yang bisa saja terhalangi untuk mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa ini adalah jalan. Jadi puasa ini jalan untuk meraih apa? Takwa. Ya. Quran surah Al-Baqarah yang semua kita sudah hafal ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini adalah jalan menuju ke sana, takwa. Ya. Maka Allah awali perintah puasa ini dengan amanu, orang-orang beriman, yaitu mereka yang sudah siap menjalankan ibadah ini. Hanya orang beriman yang mampu menegakkan ibadah puasa ini. Hanya orang beriman yang mampu menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, menahan marahnya, menahan pandangannya, menahan penglihatannya, menahan pendengarannya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman, dan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena pandangan orientasi orang beriman, akhirnya mereka akan diberi gelar takwa. Yang kedua yang mereka pahami tentang puasa ini adalah puasa ini penghalang dari siksa neraka. Ya, penghalang dari siksa neraka. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innamas siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Dengan apa lagi kemudian Allah Rasulnya memberikan pedoman petunjuk kepada kita bahwa ini loh perisai agar kamu terhindar dari siksa neraka. Ya. Neraka itu ada apa tidak? Ada, yakin neraka itu ada. Neraka itu yang tadi kita sampaikan diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang mengikuti syaitan. Semuanya mereka akan dikumpulkan di neraka. Hatta kita yang mengakui bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita, tetapi dalam kehidupan seharinya sering melakukan dosa, juga akan ditempatkan di dalam neraka. Maka inilah perisai, benteng pertahanan yang diajarkan, dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dengan melaksanakan apa? Puasa. Yang ketiga, bahwa puasa ini akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak, pertolongan, di mana yang kita harapkan pada saat itu adalah amal perbuatan kita. Saat nanti kita berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, saat kita dikumpulkan di mahsyarnya Allah, dalam keterangan hadis disebutkan bahwa di mahsyar itu semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah. Matahari sangat dekat dengan kepala kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha dikabarkan bahwa manusia pada saat itu keadaannya berbeda. Ada orang yang air keringatnya sebatas mata kakinya, ada orang yang keringatnya sebatas betisnya, ada orang yang keringatnya sampai perutnya, ada orang yang keringatnya sampai lehernya, bahkan ada orang yang tenggelam dengan air keringatnya pada saat itu. Namun puasa akan hadir memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa sewaktu di dunia.
As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu nanti akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Al-Qur'an mengatakan, puasa mengatakan as-siyam ay rabb mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyaffi'ni fi. Puasa berkata kepada Allah, ya Allah, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan, minum dan nafsu syahwatnya, karenanya perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyafi'ni fihi qala fayusyaffa'an. Al-Qur'an pun mengatakan demikian, ya Rabb, berikan dia syafaat, berikan dia pertolongan, karena pada malam hari aku tahan matanya disebabkan dia membacaku. Di siang hari dia rela mengorbankan waktu istirahatnya disebabkan dia membacaku. Setiap hari dia selalu membacaku, ya Rabb, perkenankanlah aku memberikan syafaat kepadanya, kata Al-Quran. Maka Allah memperkenankan puasa dan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada orang yang melakukan. Yang keempat, orang yang berpuasa tentu akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, yakin bahwa ini adalah perintah Allah, Allah yang akan memberikan ganjaran, dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, puasa ini menjadi pengekang syahwat, menjadi pengekang syahwat. Ada satu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayatkan Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Ada pemuda di sini? Di sini ada pemuda, Pak? Enggak ada. Nah, coba angkat tangan yang pemuda. Muda-muda tua. Nah, ada. Alhamdulillah, ada pemuda. Pemuda masa tua. Kata Rasulullah, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kalian yang memiliki ba'a, kemampuan, ya, falyatazawwad, maka hendaklah dia menikah. Kemampuan ini ada dua, kemampuan materi dan kemampuan apa? Diri. Jangan cuma modal pingin nikah tapi nggak ada materinya. Harus ditunjang. Siapa yang para pemuda yang sudah mampu, maka kata Rasulullah, falyatazawwad, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah itu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Tapi kalau kamu pemuda tidak mampu, belum siap, belum ada tabungan, belum ada pemasukan, apa kata Rasulullah? Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa inna lahu wija. Maka hendaklah engkau sering-sering puasa. Ini pemuda, ya. Kalau enggak mampu puasa. Ada yang sering puasa di sini tiap hari? Ada. Nah, itu pingin nikah dia tapi enggak mampu, makanya dia puasa. Ya. Ustaz, kalau yang udah nikah masuk enggak hadis ini? Masuk enggak? Jangan dimasuk-masukin, Pak. Ini yang belum nikah. Ya. Karena kalau udah nikah bisa menjaga pandangan, menjaga kemaluannya. Ya. Nah, maka diharapkan kepada para pemuda, puasa itu bisa mengekang hawa nafsu. Syabab tadi pemuda, ya. Menurut ulama Syafi'iyah, yaitu mereka yang telah balik. Yang telah
balik. Berarti kalau misalkan anak kita balik itu kisaran usia berapa sekolahnya? Beda-beda sekarang ya. Ada yang 7 kelas 7 SMP, ada yang kelas 8 SMP, kelas 9. Nah, itu sudah masuk kategori pemuda. Namun belum melampaui usia 30 tahun. Nah, di sini ada di bawah 30 tahun. Biar dikatakan pemuda ya. Nah itu ya. Kemudian yang keenam, pintu surga Ar-Rayyan yang tadi kita sampaikan. Ini khusus untuk orang yang berpuasa ya. Yang ketujuh, orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab. Mustajab itu terkabulnya doa. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. As-saimu hatta yuftir. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, imam pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Ketiga orang ini kalau berdoa kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan. Makanya yang sering puasa, sering-sering berdoa kepada Allah. Ya. Di tengah kita lagi bekerja istirahat, sempatkan berdoa kepada Allah. Salat-salat sunnah kita, sempatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam bukunya Mukhtasar Minhajil Qasidin, beliau mengatakan, walis-saumi 3 maratib. Puasa itu memiliki 3 tingkatan. Nah, setelah kita jabarkan tingkatan puasa, kita kembalikan kepada kita. Kita termasuk tingkatan yang mana? Tingkatan yang pertama, saumul umum, puasanya orang umum. Puasanya orang umum. Ini kalau dikelaskan, ya, kalau kelasnya kereta, kan ke kereta api kan ada kelas-kelasnya. Ini kelas ekonomi, Pak. Ya, kelasnya ekonomi, saumul umum. Yang kedua, wasaumul khusus, puasa khusus, kelasnya bisnis. Wasaumul khususil khusus, super khusus, kelasnya eksekutif. Sekarang kita lihat puasa kita masuknya kelas mana? Dijabarkan oleh beliau, puasa umum itu, puasa umum kelas ekonomi itu, kata beliau, fa amma saumul umum fahuwa kafful batn wal faraju an qada'is syahwah. Puasa orang umum itu adalah menahan perut, menahan kemaluan dari menuruti selera syahwat, menahan diri dari melakukan berbagai pembatal puasa seperti makan, minum dan bersetubuh. Ini puasa umum kelas ekonomi. Hanya sekedar nahan, gak makan, gak minum, gak berhubungan suami istri di siang hari. Semuanya bisa? Bisa. Kalau cuma sekedar nahan begini. Kalau kita merasa puasa kita hanya sebatas itu, berarti kita masuk kelasnya puasa ekonomi yang biasa, umum. Ya. Kenapa? Dia bisa nggak makan, dia bisa nggak minum, dia bisa menahan hubungan, tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi dalam perkara lain dia tidak bisa. Dia nggak bisa menjaga mulutnya, nggak bisa menjaga pandangannya dari hal-hal, wah, kalau udah buka handphone, buka TikTok, Instagram, katanya pandangan pertama haram. Pandangan pertama lama-lama dipelototin sama dia, biar nggak hilang pandangan pertamanya. Itu nggak bisa dijaga. Puasa sih puasa, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan. Tapi perkara yang lain tidak bisa menjaga pandangan, nggak bisa menjaga mulut, masih berkata kotor, masih berkata-kata keluar binatang. Ya, mendengarkan hal-hal yang buruk, menfitnah, gibah, itu masih dilakukan. Kalau sebatas itu puasa kita, berarti puasa kita masih kelasnya kelas ekonomi. Imam Ibnu Rajab mengatakan, ahwanus siyamu tarkus syarabi wat ta'am. Tingkatan puasa yang paling rendah, kata beliau, meninggalkan makan dan minum. Itu tingkatan paling rendah, Pak.
Bisa semua orang. Jangankan kita, anak kita yang kecil usia SD juga bisa. Itu tingkatan paling rendah. Yang kedua, kelas bisnis khusus. Ibnu Qudamah mengatakan, wa amma saumul khusus fahuwa kaffun nadar wal lisan wal rajul was sam' wal basar wasairul jawari anil athar. Nah, ini puasa khusus kelas bisnis, yaitu menahan pandangan, tidak memandang kepada yang haram. Dia hanya memandang yang baik-baik, pandangannya terus kepada tempat sujud, Al-Quran, baca-baca buku, artikel-artikel Islami. Itu yang dipandang sama dia. Selain dia menahan tidak makan, tidak minum, juga dia menahan pandangannya. Lisannya dijaga tidak berkata kotor, yang keluar kalimat-kalimat thayyibah. Jika dia marah, dia tidak mengumpat, yang keluar kalimat-kalimat thayyibah, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar, yang keluar itu. Kakinya tidak dipergunakan berjalan ke tempat maksiat, kakinya tidak dipergunakan melakukan hal-hal yang sia-sia, pendengarannya, penglihatan, seluruh anggota tubuhnya dijaga, tidak melakukan perbuatan dosa. Itulah puasa orang khusus kelas bisnis. Tapi kalau orang puasa super khusus kelas eksekutif, kata beliau, adalah puasanya hati dari selera yang rendah, pikiran yang menjauhkan hatinya dari Allah, serta menahan hati dari berpaling kepada selain Allah secara totalitas. Itu yang super khusus. Sudah termaktub di dalam hatinya. Dia enggak mau hatinya berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia enggak mau pikirannya berpaling dari mengingat sesuatu hal yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah puasanya kelas eksekutif. Maka ketika kita sudah mendengarkan maratib ini, tingkatan ini, kembalikan kepada kita puasanya saat sekarang ini berada di kelas mana? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan biarkan puasa kita sia-sia. Kalau hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, lantas yang lain melakukan hal-hal yang dosa, kata Rasulullah, rubba shaim hadduhu min siyamihil ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia bisa menahan lapar, haus, bisa menahan tidak minum, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dahaga saja. Itu yang ia dapatkan. Kenapa? Yang tadi kita sampaikan, dia puasa tapi masih membicarakan keburukan, masih melihat, nonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu masih dia lakukan. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, masih senang bohong, masih senang apa? Bohong, berkata dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Nah ini, hati-hati yang puasa, jangan sampai keluar kata-kata dusta dari lisan kita, karena Allah tidak butuh lapar dan haus kita. Artinya puasa kita menjadi apa? Sia-sia. Laisa siyami minal aqli wasyarb. Puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Innamas siyamu minal lagwi war rafat. Puasa itu adalah menahan diri perkataan lagu dan rafat, kotor, perkataan kotor, ya, perkataan jorok, perkataan porno dijaga, jangan sampai keluar dari lisan kita. Fa in sabaka ahadun aw jahulu alayka faltaqul inni shaim. Bahkan ketika ada orang yang mencelamu, berbuat usil kepadamu, katakan kepadanya, sorry bro, saya lagi puasa, kalau mau habis maghrib nanti. Jangan dilanjutin, ya. Kalau ada orang ngeselin kita, ngajak kita berantem, apalagi kalau di jalan raya, ya Allah ya Rob, bikin emosi, ya, sabar.
Ya, kalau ada memaki kita, kita sudah benar di jalan yang benar, udah berhenti di lampu merah, di belakang klakson kita tet 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 tet, padahal kita udah benar di berhenti di lampu merah. Ya. Kita udah lewat yang benar, tiba-tiba ada yang ngatain kita dengan ngomongan bahasa kotor, bahasa binatang. Sabar, jangan dibalas. Katakan kepadanya, inni shaim, saya berpuasa. Udah stop, jangan dilanjutin. Kalau mau bang, ntar aja habis maghrib ya, atau ntar isya. Jangan, ya sama aja. Ya, nah itu. Maka apa yang dimaksud dengan lagu tadi? Al-Akhfas mengatakan, al-lagwul kalamil ladzi la asla lahu minal batil wa syabaha. Lagu adalah perkataan sia-sia dan semisal yang tidak berfaedah, tidak memiliki makna, melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Makanya perlu ditinggalkan. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya, apalagi di bulan Ramadan ini. Ya. Mulai dari habis sahur sampai subuh, wah media sosial terus, TikTok aja, scroll video, ya. Sampai lagi berangkat kerja, nunggu waktu kerja, scroll video, begitu terus. Malamnya bergadang, ya, gak ada nilai ibadahnya. Habis waktunya diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Ya. Kita bekerja di tempat ini itu ibadah. Apalagi Masya Allah, di tempat pekerjaan difasilitasi untuk ngaji bareng seperti ini, nikmat luar biasa. Tetapi tidak dimanfaatkan. Justru hal yang seperti inilah yang kita tunggu. Di tengah orang-orang yang ingin melakukan hal yang sama di tempat pekerjaan mereka, namun mereka tidak diberikan kesempatan. Jangankan mau ngaji seperti ini, mau Jumatan saja kadang mereka dilarang. Kita bersyukur kepada Allah, difasilitasi semuanya, dibangunkan masjid yang megah seperti ini. Nikmat. Dengan cara apa lagi Allah memberikan kenikmatan kepada kita? Kita sudah bekerja di tempat yang nyaman, diberikan nikmat kesempatan ngaji, ibadah kepada Allah. Kalau terkumpul pada jiwa seorang mukmin, dengan apa lagi kita harus bersyukur kepada Allah? Tentu harus bersyukur. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang kemudian kita selalu ingatkan kepada diri saya pribadi dan teman-teman semuanya, ya, bahwasanya kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mengaji, namun minggu depan belum tentu. Ya, hari ini kita bisa sholat, besok belum tentu bisa. Karenanya dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kadang kalau sudah ada waktu luang, apa alasan kita? Tarsok, ntar aja. Sementara waktu terus berjalan terus sampai kita akhirnya kaget. Ternyata waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Baik. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan seputar yang tadi kita bahas. Kami persilahkan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk pembahasan salat tarawih. Salat tarawih. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Rawahul Bukhari. Siapa yang melakukan qiyamul Ramadan didasari iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Persoalannya adalah di tengah hiruk pikuk permasalahan tentang tarawih dari dulu sampai dengan sekarang, namun setiap tahun pertanyaan ini muncul, manakah yang lebih afdol dan mana yang paling benar? Tentu dalam hitungan jumlah rakaat. Ya. Apalagi saat sekarang ini
di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya, jumlah rakaat salat tarawih tahun ini yang dulu 23 berubah menjadi 13. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa bisa begitu? Ada enggak hitungan yang memang pasti bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita katakan bahwa ada. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malamnya baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, yaitu 11 rakaat dengan cara pelaksanaan 4-4-3. Ini keterangan Aisyah. Dalam keterangan lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW salat malam matna dua-dua. Maka dari keterangan hadis inilah Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala mengatakan bahwa tidak ada batasan untuk salat tarawih. Mau 23, mau 13, mau 11, bahkan hitungan yang paling kecil 2 pun itu sudah dianggap salat qiyamul lail atau tarawih. Ya, jadi tidak ada batasan. Akan tetapi yang kemudian yang harus diperhatikan adalah jika jumlah rakaatnya banyak, maka kondisikan bacaan imamnya. Ngambil 23 rakaat yang dibaca dari Al-Baqarah satu halaman. Pertanyaan saya, ada enggak nanti yang sholat di situ? Ada yang ngambil 11 rakaat, tapi yang dibaca kisaran Al-Ikhlas terus. Rakaat pertama apa? At-Takatsur. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Asr. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Tapi ngambil 11. Nah, ini yang keliru. Ya. Jujur Pak, kita sholat tarawih nyari apa? Dibela-belain. Ada masjid dekat rumahnya, ya, karena dia tahu biasanya kalau orang seperti itu nandai imam dia. Ini di imamnya kalau Pak Ali ini lama-lama bacaannya nih, misalkan. Ironisnya ada di bangsa kita tercinta ini, jumlah rakaatnya 23, dalam waktu selama kurang lebih 7 menit kelar. Ada enggak? Ada Pak. Kalau yang melihat yang aneh-aneh itu, sayangnya munculnya di negeri kita ini Pak. 23 rakaat dalam waktu 7 menit kelar. Yeah. Itu super Pak. Ini kalau ada imam Allahu Akbar Alif Lam Mim, panjang nih. Tapi husnuzan dulu. Paling mungkin cuma 2 ayat 3 ayat. Lanjut lagi. Ya. Innal ladzina kafaru, halaman berikutnya. Tapi saya yakin setengahnya. Lanjut lagi. Mathaluhum, akhirnya apa? Ngeluh. Hilang konsentrasi. Yang dibaca apa? Pengumuman depan masjid. Karena konsentrasinya udah bubar. Niat. Kalau kita niat mau sholat dekat dengan Allah, kita tidak akan melihat siapa yang imam, tetapi yang akan kita lihat adalah bacaannya mengantarkan saya lebih dekat kepada Allah. Jangankan 1 halaman, 1 juz pun kita mampu untuk melakukan itu. Ikut Rasulullah Pak? Tahu Rasulullah Pak salat malamnya 1 rakaat kelar Al-Baqarah Pak. Mau? Itu Rasulullah. Itu kalau salat sendiri.
Jangan mentang-mentang hafal Quran dibawa ke imam yang sholat tarawih banyak. Ya, giliran sholat sendiri cepat, giliran berjamaah lama. Nah, jadi itu permasalahan tarawih, jumlah rakaat. Nah, mau berapapun semuanya benar. Dari keterangan tadi matna dua-dua menandakan bahwa rakaat tarawih itu tidak terbatas. Baik. Maka yang dimaksud qiyamul Ramadan karena pelaksanaannya di bulan Ramadan istilahnya berbeda, menjadi tarawih. Ya, menjadi tarawih. Yang tadi kita katakan bahwa dosa-dosa yang telah lalu diampuni, Ibnul Mundhir berpendapat bahwa ampunan ini mencakup dosa kecil dan dosa besar. Kata beliau, ma taqaddama min dzambih, yang tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Imam Ibnu Mundhir, yang dimaksud diampuni dosa itu adalah dosa kecil dan dosa besar. Tapi kata Imam Nawawi, yang umum menurut para ulama bahwa ampunan itu hanya khusus untuk dosa kecil, bukan dosa besar. Ya. Karena kalau dosa besar itu harus dilakukan taubatan nasuha, benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berjamaah tarawih, ikuti imam sampai selesai. Kenapa? Kalau kita ngikutin imam dari pertama takbir sampai selesai witirnya, kita dianggap sholat satu malam penuh. Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Coba Pak, kita yang biasanya ambil 11 rakaat, kita sholat di samping rumah kita yang pakai 23 rakaat. Jujur Pak, sampai selesai apa berhenti di 8? Kemudian Bapak pulang. Nah, pengalaman pribadi ini. Baru witir sendiri di rumah ya. Kita tidak mendapatkan pahala itu. Kenapa? Karena kita putus. Kita tidak ditulis sebagai orang yang dapat pahala satu malam penuh melaksanakan sholat. Kenapa? Putus, gak sampai selesai. Meskipun benar kita memilih 8, tapi kita tidak ikut bersama dengan imam sampai selesai. Kata Imam Nawawi, berkata Imam Syafi'i, ya, mayoritas pengikutnya Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sebagai Imam Malikiyah serta ulama lainnya berpendapat bahwa afdalnya, utamanya mengerjakan salat tarawih itu secara berjamaah. Itu utamanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Umar bin Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, dilakukan secara terus-menerus oleh kaum muslimin. Kenapa? Ini syiar. Ya. Nampak seperti hari raya. Coba Bapak lihat di masjid-masjid dekat rumah kita, kalau hari pertama penuh apa tidak? Penuh, membludak, bahkan sampai keluar masjid. Itu pemandangan yang kita bisa saksikan ya kurang lebih 2-3 hari lah, bertahan cuma sampai seminggu. Habis itu apain? Kelar. Kenapa? Karena ini hanya jadikan rutinitas saja. Ya. Pertanyaannya adalah, akankah seperti ini terus keadaan kita? Tidakkah kita bangga melihat keadaan pertama Ramadan ini sampai berakhirnya Ramadan di 29 hari atau 30 hari? Seneng gak? Tapi pemandangan itu sangat jarang kita lihat. Berbeda ketika kita berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Makin habis Ramadan menjelang 10 terakhir, Masya Allah, justru makin diramaikan, disibukkan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tarawih itu santai, sholatnya harus dengan tumak nina, tenang, ya, tidak terburu-buru Bang. Makanya tadi sangat disayangkan sekali ada kaum muslimin yang sholatnya super cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naudzubillah min dzalik.
keterangan dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasulullah SAW duduk-duduk di masjid, ada seorang laki-laki yang datang masuk. Kemudian laki-laki ini sholat. Setelah dia selesai sholat, dia menghampiri Rasulullah, mengatakan, Assalamualaikum, waalaikumsalam Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kembalilah engkau sholat, karena pada hakikatnya kamu belum sholat. Bingung tuh orang. Balik lagi dia sholat. Setelah itu dia selesai, balik lagi kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, kembalilah engkau sholat, karena pada hakikatnya kamu belum sholat. Sampai 3 kali dia begitu. Kemudian pada akhirnya dia mengatakan, ya Rasul, inilah sholat terbaik saya, ajarkan saya bagaimana sholat yang terbaik. Rasul mengatakan, pada intinya ketika engkau takbir, ketika engkau rukuk, ketika engkau sujud, tumakninahlah, tenang. Ya, ukuran tumakninah minimal kata para ulama 1 bacaan doa yang kita bacakan. Kalau misalkan kita dalam keadaan rukuk, subhana rabbiyal azim, atau mau ditambah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau yang versi panjangnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu ukuran tumakninah. Bagaimana jadinya kalau orang Allahu akbar, sami Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamualaikum, salam. Di mana tumakninahnya? Ya. Nah, ini yang terjadi. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa berusaha agar kita tumakninah, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, sejahat-jahat pencuri, kata Rasulullah, adalah mereka yang mencuri di dalam salatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dalam salat? Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau beliau bersabda, ia tidak menegakkan punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Inilah sebagai pencuri di dalam salat. Baik. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan sebelum kita tutup menjelang buka puasa. Betul. Baik. Beda. Karena keterangan dari hadisnya dari Rasulullah dan Umar bin Khattab, mereka melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Ada imam. Maka konteks hadisnya adalah siapa yang sholat bersama imam, ya, sampai selesai. Artinya di situ ada imam, ada makmum yang memang tempatnya di mana? Di masjid. Pertanyaannya, boleh nggak saya sholat tarawih dengan keluarga saya di rumah? Ya boleh. Boleh. Tapi yang kalau bicara tentang utama yang dilakukan oleh Rasulullah, Umar bin Khattab dan sahabat-sahabatnya, mereka mengerjakannya berjamaah di masjid. Nah, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, misalkan kita baru pulang kerja, tidak sempat, ya, berjamaah di masjid atau mushola dekat rumah, ya udah kita laksanakan sholat tarawih bersama anak dan istri kita di rumah. Tapi sekali lagi, yang paling utama adalah dikerjakan di masjid bersama dengan imam. Allahu a'lam bishawab. Betul. Kalau bicara tentang hukum memilih-milih amalan, kita tidak menggunakan bahasa hukum. Karena pada hakikatnya setiap amalan itu memiliki keutamaan. Misalkan di bulan Ramadan, ya, keutamaan membaca Al-Qur'an, keutamaan bersedekah, keutamaan salat tarawih itu tentu ada. Nah, persoalannya adalah apakah memang tidak memungkinkan untuk dilakukan semuanya? Misalkan contohnya, ya, kita selesai sholat maghrib, kita diam di masjid. Mana yang lebih baik saya lakukan? Saya membaca Quran atau sholat terus? Ya, meskipun dalam keduanya boleh dilakukan. Dalam hal ini tidak boleh kemudian kita memilih satu amalan dengan sebab ada keutamaan yang lebih. Paham Pak maksudnya? Contohnya begini,
Saya lebih membaca Al-Quran habis maghrib, ya, karena begini. Artinya begini Pak, semua amalan yang kita lakukan itu yakinkan bahwa betul ada tuntunannya. Pertama, bicara tentang keutamaan, semuanya memiliki keutamaan, tetapi dalam kurun waktu yang bersamaan tinggal kita memilih mana yang akan kita mau lakukan. Tetapi jangan dianggap kalau saya memilih ini pasti saya akan begini. Tentu kalau keterangan itu ada, keterangan yang tadi begitu itu harus ditunjukkan dengan dalil. Artinya boleh kita memilih kalau dihadapkan kepada dua hal dalam waktu hal yang sama. Tetapi akan lebih afdol jika kita bisa melakukan kedua-duanya atau bahkan lebih daripada itu. Silahkan saja. Allahu a'lam bishawab. Baik, sudah masuk waktu, ya? Oh, 2 menit lagi. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya tinggal 2 menit. Kita persiapan untuk buka puasa. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.